Nah, yang pertama, gimana sih memulai menulis itu? Apakah harus tahu langsung struktur dalam cerita itu seperti apa, teorinya itu seperti apa? Apakah memang harus belajar sastra dan lain-lain gitu ya? Kalau saya berkaca dari pengalaman saya dulu, saya tidak mengawali dengan langsung nulis, itu enggak. Tapi saya mengenali potensi diri saya dulu. Sebenarnya memang benar ya, aku punya potensi yang mendukung. Terus kemudian motivasiku apa ya, kok mau nulis dan lain-lain. Jadi penting sekali, mungkin ada pepatah ya, sebelum melakukan sesuatu semuanya tuh berawal dari niatnya dulu gitu ya. Dan menurut saya profesi untuk menjadi penulis pun sama. Ketika mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan literasi atau tulis menulis pun sama. Kenali diri kita terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus suka nulis yang jelas ya. Kalau kita ingin menulis cerita anak, pastinya kita harus suka nulis dulu ya. Dan nulis itu bukan hanya nulis di WA grup yang nggak kelar-kelar sampai siang, ataupun nulis caption di Instagram, di Facebook, bukan seperti itu. Tapi tulislah hal-hal yang memang berkaitan dengan literasi. Misalkan saja nulis artikel, nulis blog, nulis puisi, nulis cerpen, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan nulis ya harus suka nulis. Kemudian suka baca. Ini jelas ya, nggak mungkin kita mempromosikan sesuatu, ayo baca, tapi kita sendiri nggak suka baca. Misalkan aja, ayo kamu nulis gitu kan, tapi megang buku aja nggak pernah gitu ya. Jadinya itu akan nggak jujur sama diri sendiri. Karena dalam menjalani profesi ya harus jujur ya, harus jujur ke diri kita sendiri. Kita suka apa enggak, kemudian kita melakukan apa enggak. Sama halnya ketika kita memberikan nasihat ke orang, tapi kita nggak melakukan sebenarnya gitu ya. Kan rasanya nggak jujur sama diri sendiri, dan itu berat sekali sih pasti menjalaninya. Jadi harus suka baca. Kemudian suka cerita. Ini tadi saya sempat mengatakan bahwa semua orang bisa menulis karena semua orang sebenarnya suka cerita. Jadi kalau teman-teman di sini kakak-kakak semuanya pernah cerita gitu ya sama anak, tahu nggak dek, dulu papa itu suka sekali loh mancing, dulu papa suka sekali loh mendaki gunung gitu ya. Mendongeng seperti itu saja itu sudah termasuk cerita, tinggal nanti dikemas ke dalam tulisan. Kemudian suka berimajinasi. Kira-kira di sini kakak-kakak suka berimajinasi nggak ya? Iya dong. Iya dong. Imajinasinya apa dulu? Jadi orang kaya. Oh, jadi orang kaya. Oke. Pasif sekali. Ada lagi. Apa lagi imajinasinya? Imajinasinya jalan-jalan. Oke. Masih bersyukur ya, karena kadang orang dewasa itu lupa loh untuk berimajinasi karena kesibukan yang nggak ada habisnya gitu ya, kerjaan di kantor lah, belum lagi urusan di rumah lah, sampai udah akhirnya jangankan imajinasi, tugas ini masih belum selesai gitu ya. Nah, kalau ingin menulis cerita untuk anak-anak, pastikan kakak-kakak di sini berimajinasi yang seperti imajinasi anak-anak ya, bukan imajinasi orang dewasa. Jadi kalau memang belum pernah, kita bayangkan saja. Misalkan saja di sini ada botol, ada botol. Kira-kira kalau botolnya ini ada matanya, kemudian ada mulutnya, dia akan ngomong seperti apa ya? Dibayangkan. Kenapa? Jangan minum aku. Jangan minum aku. Bisa seperti itu. Kemudian ternyata di sini ada pensil yang juga ada matanya dan mulutnya dan berteman dengan si botol. Kira-kira mereka akan ngomong apa ya? Apa pensil? Suaranya harus seperti itu ya. Padahal kalau nulis gak ada nadanya. Imajinasi. Oh, imajinasi menghayati, ya benar-benar. Dan di sini ada juga motos gitu ya, ada matanya juga, ada mulutnya. Kira-kira mereka akan berteman, kemudian punya konflik apa ya? Jangan dekati air. Jangan dekati air, nanti kelimpahan.
Itu musuh kita. Itu maksud kita. Kasihan ya seperti itu. Jadi mulailah berimajinasi itu dengan melihat sekitar, kemudian hidupkan gitu ya. Entah itu melihat botol, permen di sini, di satu mangkok, ini mangkoknya bisa menjadi suatu tempat gitu ya, negeri gitu ya, tempat tinggal maksudnya. Itu bisa juga seperti itu. Atau ketika melihat tanaman di sini, ini tanamannya kok bisa semua ya, warnanya kok misalkan tanamannya nih daunnya warnanya ungu. Kira-kira dia ada di negeri mana ya? Misalkan aja di sini ternyata ada seekor naga yang tinggal. Wah, kira-kira naganya akan seperti apa ngomongnya? Kemudian teman-temannya siapa saja ya yang tinggal di sini? Mulailah berimajinasi. Kadang kita lupa loh, hal-hal dekat dengan kita itu bisa saja dikreasikan menjadi sebuah cerita. Dan bayangkan kalau anak-anak di rumah aja ya, anak-anak kita, kemudian kita mulai membuat imajinasi seperti itu. Dek, di sini tinggallah seekor naga. Naganya itu ternyata tidak bisa menyemburkan api, padahal teman-temannya bisa semua loh. Wah, kasihan ya naganya. Misalkan seperti itu. Naganya baunya bagus. Jadi bisa saja itu spontan ya, itu melatih imajinasi. Saya yakin pasti anak-anak akan suka. Saya yakin anak-anak akan suka. Mereka yang awalnya lari-lari heboh pasti langsung melihat ke papanya gitu ya, atau ke mamanya, langsung duduk penasaran endingnya seperti apa. Dan bisa saja di pikiran mereka memang tergambar ada naga versi mereka. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Seperti itu. Kayak Umi Pipin, ya. Saya pernah ya bermain dengan anak-anak. Waktu itu saya bertanya ke mereka, ketika mati lampu, kamu takut nggak sih? Enggak tante, kenapa? Karena saat mati lampu, itu aku langsung terbayang di ruanganku itu ada layar bioskop besar menyala. Terus langsung ada film kartun kesukaanku yang diputer. Seperti itu anak kelas TK. Dan mamanya kaget karena selama ini kalau mati lampu mamanya panik duluan karena takut anaknya nangis nggak apa, tapi ternyata anaknya diem aja. Ini saya tanya. Jadi imajinasi anak-anak itu luar biasa sekali. Ternyata apa yang kita bayangkan itu nggak sama dengan yang mereka bayangkan. Jadi teman-teman mulailah berlatih berimajinasi, tapi imajinasinya yang ala anak-anak ya. Kemudian semangat belajar itu pasti, kalau jadi penulis pastinya harus terus belajar apapun gitu ya. Nah ini yang tadi lihat dari berbagai sisi dan berimajinasi. Misalkan aja gajahnya yang layaknya warnanya abu-abu, ternyata ini gajahnya warna pink sendiri. Kira-kira dia akan seperti apa ya? Namanya siapa kira-kira? Nah itu juga bisa. Oke.